Polisi ternyata sudah menetapkan 5 orang menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 silam. Selain Muhammad Ramdhanu atau Danu, 4 orang lain yang dijadikan tersangka pembunuhan adalah Yosep, Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi. Yosep merupakan suami sah mendiang Tuti Suhartini, sementara Mimin adalah istri siri atau istri kedua Yosep, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak dari Mimin. 5 orang yang menjadi tersangka pembunuhan di kasus Subang itu terungkap dari pernyataan Rohman Hidayat, pengacara Yosep. Sejauh ini, Rohman mengaku tak tahu apa peran kliennya dalam pembunuhan tersebut. Muhammad Ramdhanu alias Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar untuk membongkar siapa saja pelaku dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021. Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu mengatakan, Danu datang ke Polda Jabar sejak Senin 16 Oktober 2023 dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada Selasa 17 Oktober 2023 sore. Dari hasil pemeriksaan terhadap Danu, kata dia, terdapat sejumlah saksi kasus Subang yang diduga terlibat sebagai pelaku dijemput penyidik Polda Jabar. Kepada penyidik, kata dia, Danu menyampaikan semua informasi terkait pembunuhan ibu dan anak yang selama ini dirahasiakannya. Sebelumnya, Dirkrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang telah menyerahkan diri. Untuk kasus sendiri, rekan-rekan sudah sering tanyakan pada saya, bahwasanya semenjak 3 bulan terakhir kita melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi, kemudian kita melakukan analisa bukti-bukti digital, baik itu CCTV maupun telepon seluler. Kita sering melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun orang-orang yang curigai. Nah, 2 minggu lalu MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, namun kami masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai JC, sehingga kemarin dia datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nah, dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian dilakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Untuk yang perannya Pak? Perannya dari kelima ini apa saja Pak? Dari mulai Danu? Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban, suami Ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku, sehingga kita lakukan penahanan bersama-sama dengan MR. kalau istrinya kan? Kita untuk pertimbangan penyidik untuk istri muda dan 2 orang anaknya kita sekarang belum melakukan penahanan, namun semuanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kalau bercak darahnya itu didapatnya dari baju yang awal periksa atau kemarin diperiksa? Menurut keterangan dari MR bahwa baju ini digunakan pada saat malam itu YH mengajak MR ke TKP. Sehingga dari baju inilah kita memiliki alat bukti yang kuat terhadap kasus ini untuk melakukan penahanan dan menetapkan tersangka terhadap YH. Dan kalau MR ini menyerahkan diri dan melakukan pengakuannya, alasannya apa? Jadi mungkin dia selama ini merasa ada tekanan, sehingga
memang 2 minggu lalu dia sempat mengaku pada saat kita lakukan pemeriksaan. Namun kita sendiri belum yakin. Dan kemarin menurut pengakuan dia sudah berdiskusi dengan keluarga dan kuasa hukumnya. Alangkah bagusnya kalau dia lebih baik menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatan. Berarti setelah ini apa yang dilakukan setelah ini? Setelah ini kita masih mendalami motif para tersangka ini, kemudian kita juga masih mengumpulkan bukti-bukti lain, kemudian mencari barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Kemungkinan ada tersangka tambahan ya? Sementara belum, namun tersangka kita sudah 5 sekarang. Ya kita nanti mendalami peran masing-masing daripada tersangka, kemudian mencari kemungkinan ada peran-peran lain di balik kasus ini. Dan TKP ini kan sempat dibersihkan ya Dan ya? Itu atas perintah siapa Dan? Waktu itu untuk TKP sendiri itu memang sempat ada pembersihan TKP, sebenarnya bukan bersihan. Jadi yang membersihkan pertama itu adalah MR yang bersihkan darah di lantai, kemudian juga memasukkan baju-baju ke kamar mandi. Berarti pelaku utama ini si Y itu berarti sementara Dan? Ya, kita duga 2 orang yaitu yang sekarang kita tahan. Iya. Kalau soal justice kolaborator itu sama kan? Untuk justice kolaborator kemarin sudah ada pengajuan, nanti akan diajukan ke LPSK. Nah, tinggal menunggu dari LPSK apakah diterima atau tidak, terutama perlindungan saksi ya nanti ya. Untuk MR sendiri sekarang kita tempatkan di tempat khusus, jadi tidak bersatu dengan tahanan lain. Berarti MR ini bukan eksekutor ya? Dia hanya Menurut membantu. pengakuan dia sementara ini dia bukan eksekutor. Jadi sementara kita lakukan pengawasan dia di tempat khusus, demikian juga keluarganya kita berikan pengamanan. Ini sudah terang benderang begitu ya. Ya mudah-mudahan kita akan lebih terang lagi ke depan. Nah kita masih menggali terus, terutama motif yang belum kita temukan ya. Berarti sementara motif belum ada belum? Nanti kalau motifnya sudah ada kita akan sampaikan pada rekan-rekan semua. Oke, siap. Mungkin ya. Terima kasih banyak.